Allah masih menganugerahkan kesehatan dan keafiatan kepada kita, sehingga malam hari ini dengan kesabaran yang sangat luar biasa masih ada emak-emak bertahan duduk dengan maskernya. Masih ada bapak-bapak yang masih duduk menunggu di bawah tenda. Mudah-mudahan yang hadir hari ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan urusannya. Rezeki kurang lancar, lancar rezekinya. Mudah-mudahan sawit semakin mahal. Yang punya utang mudah-mudahan muncung siapa bilang mau lunas cepat kali. Mudah-mudahan banyak rezeki biar bisa bayar utang. Begitu utang udah lunas mudah-mudahan bisa ngutang lagi. Biar tidak meninggalkan ciri khas negara kita. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan duduknya rapat luar biasa hari ini, kita minta dan berharap kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, muallim, muallimah yang kami muliakan. Kemudian badan kenajiran masjid beserta segenap jajaran kepengurusan yang hadir. Orang-orang tuaku, bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Turut hadir bersama kita aparatur pemerintahan desa. Ada Bang Sekdes, kemudian ada Babinsa yang ikut mengantarkan kami sampai kemari. Aku yakin dan percaya Babinsa datang ikut sama kami, mengawal kami karena jalannya cantik kali. Luar biasa, memang doa hancur kali lah aku malam nih. Apa itu? Oh, cuman aku aja. Jauh-jauh aku datang cuman aku lang kasih. Entah kopi sedikit kayak cecek bang, cecek. Bercandanya aku bercanda. Kalau ada apa salahnya? Di muka aja nggak ada apa-apa ya bang. Cuman minuman apa nggak gembung. Bu, ibu, al insanu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia cuman bisa berencana, tapi takdir di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon izin, mohon maaf atas keterlambatan ini. Sehingga mungkin mulai berkurang jamaah tadi, mungkin ramai sampai keluar sana ya bu. Minta izin, minta maaf keteledoran ini sebenarnya nggak disengaja bu. Tak usahlah pada lama-lama ya. Tak usahlah. Dari jam 2 kami berangkat dari Medan sampai ke Air Batu perkiraan 8:30, sampai kemari 10:30. Nggak usah lama-lama bu, capek dalam mobil, kerjaan ke badanku remuk, makan belum, la ilaha illallah. Aku pikir tadi sampai langsung makan, rupanya sampai ke lokasi. Aku pikir apakah di lokasi ada cara makan, rupanya kopi aja pun nggak naik-naik. Entahlah. Bu, yuk kita ngaji bentar. Sekarang udah jam 10:30 lewat, nggak usah lama-lama, kita paskan aja jam 1, siap? Oh, coba Usub, tahan ibu, ibu tahan,
Aku yang nggak tahan. Siapa yang tahan kayak gini lama kali juga ada aja orang apa lagi tuh bang? Susu pula. La ilaha illallah, repot-repot kali lo orang nih ngawak minta kopi datang susu. Baik kali lo orang nih. Kasih bang. Cuman itu aja. Enggak, minuman sini kayak preman datangnya sendiri. Enggak bawa kawan. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini sangat luar biasa, perjalanan yang mungkin tidak akan bisa terulang kembali. Karena ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling terbaik di hadapan Allah, dan semua mukjizat-mukjizat para nabi yang ada 124.000 jumlah nabi dan rasul, semua mereka punya mukjizat, dan Nabi Muhammad penutup segala-galanya. Dan bahkan mukjizat para nabi dan rasul ada pada Nabi Muhammad. Salah satu contoh, Nabi Isa kita tahu Bapak Ibu, mukjizatnya bisa bercakap waktu bayi. Betul? Hei. Hei. Oh. Betul? Apa yang betul? Emak-emak ini 5 menit nggak dicakapi, orang tuh cakap sendiri. Salah satu mukjizat yang ada pada nabi-nabi lainnya dan Nabi Muhammad juga memilikinya, yaitu mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa pernah Pak dicatatkan dalam sejarah punya mukjizat, bisa bercakap-cakap waktu kecil. Betul? Bu? Betul? Diam. Buktinya ketika Sayyidina Jibril alaihissalatu wassalam diperintahkan Allah mendatangi Siti Maryam. Di mana? Bandar Pulo. Jibril pergi ke tempat Maryam, berikan ini wahyu, berikan ini perintah, berikan ini suatu perkara. Yang perkara ini tidak ada di zaman itu. Datanglah malaikat Jibril, dalam Al-Quran dijelaskan mendatangi Siti Maryam. Apa kata Jibril? Siti Maryam disingkat aja bu. Apa Bril? Kata Siti Maryam, aku mau ngantarkan pesan dari Allah. Apa itu Bril? Ini ada anak, nanti kau hamil lah ya, kau hamil. Ya kata Siti Maryam lah Pak, mana mungkin Jibril aku bisa hamil, aku tak pernah disentuh laki-laki. Aku tak pernah pacaran, aku nggak pernah tunangan, aku nggak pernah nikah. Mana mungkin aku bisa memiliki anak? Kata Jibril, kalau Allah yang mau, mana yang mungkin yang nggak bisa. Setiap apa yang Allah inginkan, hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Betul Ibu? Bu? Betul? Terakhir, hamil Siti Maryam. Takut malu di hadapan orang banyak karena di zaman itu penuh fitnah. Pergi Siti Maryam, pergi merantau, tak berapa lama lahir Siti Nabi Isa, dibawa lagi ke kampung itu. Betul, rupanya orang masih memfitnah. Hei kalian tengok Siti Maryam, jilbabnya aja yang panjang katanya. Begitu luar biasa alimnya. Tengok anaknya ada, lakinya nggak ada. Berarti anaknya ini bukan anak dia. Terakhir apa kata Nabi Isa? Dalam gendongan Nabi Isa bercakap bahwasanya Nabi Isa mengatakan, aku adalah utusan Allah. Apa bukti Nabi Muhammad bisa sama dengan Nabi Isa? Bahwa mukjizat Nabi Muhammad pun sama dengan mukjizat Nabi Isa. Ketika Rasulullah lahir dari rahim ibunda Siti Aminah, keluar dari rahim ibundanya, Rasul mengucapkan suatu ucapan. Apa ucapannya? Kalau bersin kita, ada yang dengar ucapan bersin, ucapannya Alhamdulillah. Dengar lagi yang bersin, ucapannya Yarhamukallah. Kalimat Yarhamukallah itulah yang disebutkan, yang diucapkan, yang dikatakan oleh Rasulullah lahir dari rahim mamanya, bercakap waktu kecil.
Tidak ada anak di zaman itu yang bisa bercakap selain Rasulullah. Mukjizat Nabi Isa bercakap waktu kecil, Nabi Muhammad pun punya mukjizat waktu kecil. Apalagi suatu ketika Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman Pak punya mukjizat, bisa bercakap-cakap sama jin, bisa bercakap-cakap sama binatang. Pernah ketika Nabi Sulaiman jalan dengan bala tentara, Nabi Sulaiman bilang stop. Siap, 86. Rupanya anggota Babinsa rupanya ini Bu. Siap, perintah. Tunggu, berhenti. Kenapa Raja? Kenapa wahai Sulaiman? Biarkan pasukan semut lewat. Rupanya Nabi Sulaiman nengok ada semut rame-rame lagi pawe. Jalan orang tuh. Sudah lewat, baru Nabi Sulaiman berangkat sama kawan-kawannya. Nabi Sulaiman punya mukjizat, mukjizatnya bisa mengerti bahasa hewan. Apakah Nabi Muhammad sama, Ustaz? Betul. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat yang sama seperti Nabi Sulaiman. Apa itu? Suatu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad lagi duduk-duduk santai depan rumah. Kemudian lewat seorang pemburu membawa hewan buruan, seekor kijang, tapi tak pakai Innova. Seekor kijang. Lewat ini pemburu membawa seekor kijang. Itu kijang bercakap sama Nabi, ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah, tolong sampaikan sama pemburu ini, lepaskan aku walaupun setengah jam saja. Nabi Muhammad mendengar suara kayak bukan suara manusia. Apa kata Nabi Muhammad mendengar suara kijang? Oh, itu kau kijang? Iya ya Rasul. Kenapa? Nih bercakap sama kijang, Pak. Tolong sampaikan sama pemburu ini Rasulullah, lepaskan aku walau sebentar, karena aku punya janji dan tanggung jawab dari Allah. Apa itu? Anak biniku telantar dalam hutan ya Rasulullah. Aku mau ngasih makan anak biniku sore ini. Kalau aku nggak dilepaskan, nggak selesai tanggung jawabku. Aku janji akan balik lagi. Apa jaminannya? Pokoknya aku janji. PPKB tinggallah. Nggak punya ya Rasul. KTP nggak ada. Surat tanah lah, surat tanah. Nggak punya ya Rasul. Ya terus jaminannya apa? Aku berjanji ya Rasul, aku bakalan menepati janji. Udah lepas aku, udah selesai tanggung jawabku, balik lagi aku ya Rasulullah. Aku berjanji atas namamu. Kalau kau tak datang, kata Rasul. Kalau aku tak datang ya Rasulullah, kalau aku tak menepati janji ya Rasulullah, aku rela dilaknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah melaknat umatmu yang apabila disebut namamu tapi tak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Nih dahsyat luar biasa cakap Nabi sama kijang, menunjukkan Nabi Muhammad pun punya mukjizat sama dengan nabi-nabi lainnya. Khataman Nabiin, penutup para nabi, penyempurna nabi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mukjizat Rasul malam ini kita peringati sejarahnya, Isra wal Mi'raj, yang tidak ada nabi-nabi lain yang bisa melaksanakan perjalanan ini. Berawal dari perjalanan Bapak Ibu, perjalanan Nabi Muhammad dimulai dari Makkatul Mukarramah menuju Palestina. Ini udah hafal kita nih, dari dulu sekolah ibtidaiyah dipelajari. Jarak dari Makkah ke Palestina 500 km, Pak. Minta izin, minta maaf kalau kurang atau lebih, karena memang belum pernah kuukur langsung. Kan nggak ada kerjaan namanya itu, datang-datang ke Makkah bawa meteran. Ngapain Ustaz? Ngukur. Ngukur apa, Tat? Ukur jalan. Dari mana? Mekah Palestina. 6 bulan gak siap-siap. Hitungan dunia perjalanan Mekah Palestina Bapak Ibu 500 km. Ini masih Isra. Isra menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Artinya berjalan di waktu malam. Berarti kalau ada anak-anak remaja masjid jalan-jalan waktu malam, dia sedang paham. Ada emak-emak bawa tongkak sama lakinya, kena usir, bawa buntilan, bawa bontot keluar waktu malam. Itu emak-emak sedang Isra. Datang Kak Minah bertanya di jalan, kemana Kak? Isra.
Ini Isra menurut bahasa. Sedangkan Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Setiap naik dari bawah ke atas. Kalau ada tukang terata amasang terata, dari bawah naik ke atas tukang terata sedang Mi'raj. Ada atap genteng masjid bocor, tempiasnya masuk. Pengurus BKM naik ke atas membolo atap yang bocor. Berarti pengurus BKM sedang Mi'raj. Gampang ngajinya, Pak. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut Al-Quran, Isra perjalanan Mekah Palestina, Mi'raj naik sampai berlabuh di Sidratil Muntaha. Peristiwa yang sangat luar biasa dahsyatnya menjemput perintah yang paling agung, yaitu sholat. Oi, mengganjal pohon. Jadi, nunggu makan mengganjal pohon dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Tapi mengganjal pohon. Kamu kan aku bercakap sambil makan. Cuman nyon mengganjal pohon berarti habis ini ada makannya. Iya. Apa bukaan? Ngaji kocap lagi ya, Bu. Ketika Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Rasulullah, rupanya Bapak Ibu bukan sembarang perjalanan, bukan perjalanan itu sembarang perjalanan, melainkan perjalanan itu adalah sebuah hiburan dari Allah untuk Nabi Muhammad yang sedang gegana. Tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Kenapa Rasul gegana, Ustaz? Karena Rasul sedih luar biasa. Bini tercinta meninggal dunia, paman tersayang pun meninggal dunia. Di masa itu Rasulullah habis difitnah, habis dihujat, dicaci maki, diteror, segala macam teror datang ke hadapan Rasulullah, hampir down. Kemudian bini dan paman pun meninggal dunia. Rasul makin susah dan sedih, Ibu. Maka dibawalah jalan-jalan. Allah bilang sama Jibril, Jibril, pergi ambil RBT. RBT. Apa RBT-nya? Buruk. Berangkat ke surga, nengok buruk. Buruk, iya. Yuk OTW. Kemana? Dunia. Ngapain? Jemput Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad Rasulullah kekasih Allah itu. Iya. Oke, Jibril. Gerak kita. Berangkat. Menjemput Rasulullah, jalan-jalan. Isra, Makkah, Palestina dilewati. Palestina naik langit pertama, Bapak Ibu, jarak perjalanan yang ditempuh 500 tahun perjalanan. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan. Naik langit ketiga 500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh 500 tahun perjalanan. 7 tingkat langit dikali 500 tahun perjalanan. Jarak tempuh kehidupan dunia 3.500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh, Jibril bilang sama Nabi Muhammad. Bu, Jibril bilang sama Nabi Muhammad. Jibril bilang sama Nabi Muhammad. Jibril bilang sama Nabi Muhammad. Man, apa Bril? Gini man, gimana? Sampai sini aja lah aku yang mat ngawani kau. Kenapa tak lanjut kita sampai ke ujung? Tak sanggup aku lagi man. Kocik betul persahabatan kau Jibril, kata Nabi, Pak. Kita pergi sama-sama, pulang sama-sama lah. Ini main tinggal-tinggal aja. Bukan gitu ya Muhammad. Tak sanggup, aku tak sanggup cuman. Aku udah sampai sinilah batasku. Melewati tembus ke antariksa ya Muhammad. Aku nggak bisa. Kenapa tak bisa Jibril? Kau kan diciptakan Allah dari cahaya. Masa cahaya tak bisa menembus cahaya? Kata Nabi, Pak. Apa kata Jibril? Betul ya Rasulullah. Tak salah lagi cakap kau itu. Aku diciptakan Allah dari cahaya. Betul. Tapi ketika cahayaku ini menembus itu cahaya, aku hangus terbakar Jibril. Kenapa kau bisa dipanggil Allah ya Muhammad? Karena aku diciptakan dari cahaya biasa. Sedangkan engkau ya Muhammad diciptakan dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau cahayanya Allah, maka tembus dekat dengan Allah. Umpama matahari Bapak Ibu. Matahari
Yang dekat dengan matahari cuman sinaran matahari. Siapapun yang mau dekat pasti hangus. Planet Mars dekat matahari, itu Mars habis, Pak. Planet bumi dekat ke matahari, habis. Bulan bintang tak sanggup. Tapi yang dekat dengan sinaran yang dekat dengan matahari cuman sinar matahari. Berjalanlah sebelum berangkat Nabi sendirian, Jibril menghibur Nabi Muhammad, Pak. Gini aja lah ya Muhammad, sebelum kita berpisah. Karena berpisah ini kan sakit ya kan. Sebenarnya bukan perpisahan yang kuinginkan, tapi pertemuan yang kusesalkan. Sakit ya, macam lagu ya Bu. 4 kali lah penggemar lagu tuh. Sakit Pak. Berpisah tuh emang sakit. Tapi kata Jibril bukan cuma perpisahan itu yang kusesali, tapi pertemuan itu yang kusedihkan. Tanya anak muda nih ya kan dek. Sakit ya kan? Hoi. Sakit kan? Tapi belum berapa sakit, nggak sakit kali itu ketimbang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya Allah ya Rabbi. Kata Jibril, ya Rasulullah, sebelum kita berpisah jalan-jalan dulu. Namanya perjalanan hiburan Pak, pasti banyak yang ditengok. Allah udah jelaskan, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekeliling perjalanan Muhammad untuk menunjukkan bukti tanda kekuasaan kami, kata Allah. Dibawalah Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga. Begitu masuk dalam surga, Nabi Muhammad langsung keluar, Pak. Kenapa Nabi Muhammad langsung keluar? Allah bertanya, ya Muhammad, apakah kurang fasilitas surga sehingga kau masuk langsung keluar? Lengkap ya Rob. Makanan minuman sudah ada. Sudah ya Rob. Matamu sudah enak memandang. Betul ya Rob. Badanmu pun sudah enak masuk dalam surga. Benar ya Rob. Tapi kenapa cepat keluar ya Muhammad? Rasul jawab, Pak, ya Allah ya Rob, kenapa aku langsung keluar? Karena aku rasakan dalam surga tuh indah, enak, nikmat luar biasa ya Rob. Aku tak mau masuk dalam surga sendirian. Umatku yang ada di Gajah Sakti kok nggak masuk. Masih mikirkan kita Bu. Tak berapa lama keluarlah Rasul. Ini menunjukkan pemimpin yang sangat luar biasa Pak Yusuf. Cuman satu-satu pemimpin yang sudah enak ingat sama rakyatnya Rasulullah Pak. Udah enak dalam surga masih nggak mau kenikmatan itu, masih mikirkan rakyatnya yang dulu memilih dia. Ada sekarang orang kayak gitu. Udah duduk jadi pejabat masih datang lagi ke masjid nih sosialisasi. Tuh kok dulu jalan klinik bulus. Kepala tuh kau mulus. Jalan ayah sama dia lu mulus. Insya Allah ekonomi mantap. Ekonomi dia. Awak hancur juga. Apalagi musim corona kurang ajar kayak gini Pak. Memang corona ini kurang ajar Pak Polisi. Kalau seandainya corona ini bentuk manusia, aku pijak-pijak deh tuh. Cuman nggak nampak. Dibilang ada, nggak ada. Dibilang nggak ada, ada. Nggak tahu awak bentuk corona nih Bu. Gara-gara dia orang susah kali. Orang sakit gigi meninggal corona. Apa hubungan sakit gigi sama corona? Ada orang sakit jantung, udah 5 tahun jantungan, musim corona meninggal pas jantungan, dibilang corona. Ada orang yang nggak sakit apa-apa meninggal corona wak nih. Kalau bisa jenazah tuh bangkit lagi, marah sama kita Pak. Corona kau bilang, nggak ada otak kau corona, nggak tahu kau menahankan lapar gara-gara lapar, bukan gara-gara corona, gara-gara lapar. Ya Bu, apa kau cerita lapar kok kayak gitu kali? Nggak ada maksud kau apa-apa lah. Ya kalaupun emang ada niat, siap-siap kan memang. Apa yang mau dibuka-buka? Ada yang mau disambam, cuman tak ada lagi segini beli arang ya. Bu, nggak ada pemimpin seperti itu. Kalau dulu masa-masa kampanye rame kampung kita nih Bu. Sekarang sunyi kampung nih. Pengen orang itu datang lagi. Bahkan diundang di telepon. Mohon maaf,
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Mohon maaf, begitu udah diangkat, Pak, bisa ke kampung kami, Pak, acara Isra Mi'raj. Cuman bilangnya, kan sidang paripurna pula kami, sidang pimpinan. Nggak bisa, Pak. Papan bunga lah aku kirimnya papan bunga. Ngapain lah ngirim-ngirim papan bunga? Nggak ada faedahnya. Lebih baik duit papan bunga kasih sama panitia. Ya, Bu. Tidak ada pemimpin yang sehebat Rasulullah. Bahkan Rasul sudah tidak lagi jadi pemimpin. Diamanahkan estafet kepemimpinan ini kepada orang yang tepat di masa yang tepat dan kepemimpinan yang tepat. Ini menunjukkan jangan salah milih pemimpin. Kalau sudah salah milih pemimpin, hancur yang dipimpin. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Keturunan Nabi cuma melanggar protokol kesehatan, Pak. Sampai sekarang Habib Rizik masih dalam penjara. Ada Cina 17 miliar dalam COVID-19 sampai sekarang belum ketangkap. Mohon maaf, Bapak Binsa. Ini perlu disampaikan, Pak. Mohon maaf, Ibu. Salah satu Pertamina terbesar di Asia kemarin terbakar di Indramayu. Apa penyebab terbakarnya sampai sekarang belum ada yang tahu secara jelas. Cuman kalau kita ambil secara keseluruhan bahwa tidaklah terjadi sebuah musibah, tidaklah terjadi sebuah segala macam kebakaran, bencana alam, gempa bumi, longsor, tsunami tidak akan pernah terjadi kalau umat tidak memanggil dan memancingnya. Apa penyebab datangnya musibah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk suatu kampung, kata Allah, penduduk suatu desa, penduduk suatu daerah, penduduk suatu negeri, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, bahkan seluruh anak cucu keturunan Rasulnya, la fatahna alaihim, maka kami akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Nih kalau iman dan takwa. Walakin kadzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kalian mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Kalian ingkar dengan perjanjian dengan kami. Kalian zalim dengan keturunan-keturunan Rasulullah. Kalian zalim dengan rakyat. Kalian menganiaya orang yang lemah. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat, sehingga datang musibah bukan cuma untuk mereka, tapi bahkan untuk kita yang tidak pernah berbuat salah. Iman dan takwa sebagai pegangan, Bapak Ibu. Seorang suami ketika iman dan takwa dipakai dalam pakaian kehidupannya, mencari nafkah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah rezeki yang datang halalan thayyiban mubarakah, anak istri menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau iman dan takwa. Masyarakat kita, kalau masyarakat kita yang ada di Gajah Sakti, iman dan takwa kepada Allah, masyarakat ini menjadi masyarakat madani, Bu. Enak rezeki sawit jadi mahal, yang profesi guru enak menjadi guru, yang mendagang enak laris dagangannya. Ini namanya berkah. Bahkan kalaulah pemimpin pejabat negara kita iman dan takwa kepada Allah, negara kesatuan Republik Indonesia akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cuman hari ini Bapak Ibu, keberkahan sudah mulai tercabut. Kenapa? Karena kita sendiri yang menolak keberkahan datang. Apa penyebab keberkahan itu dicabut? Tidak lagi ada orang yang takut kepada Allah. Dalam kitab terjemah Maraqil Ubudiyah, dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu ada 14 akhlak manusia kepada Allah. Satu diantaranya, bahkan dalam kitab lain dijelaskan ada 15 macam penyebab dicabutnya Allah berkah. Satu diantaranya tidak lagi takut kepada Allah. Hari ini mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang takut cuman sama atasan tapi tak pernah takut sama Allah. Banyak orang takut cuman sama orang yang dia kenal tapi nggak takut sama aturan. Ada anak muda ngebut naik kereta, lampu merah ditabrak, datang polisi, stop, ya Pak. SIM punya Pak, STNK ada Pak. Kok ngebut? Mau cepat Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kau tabrak? Aku nggak tahu ada Bapak. Nih, dia cuma takut sama polisi, bukan aturan lalu lintas.
Coba dia takut ada nggak adanya polisi, peraturan tetap taat. Ini menyebabkan berkah turun. Tapi hari ini enggak. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sering dipanggil ke Lapas Tanjung Kusta untuk ceramah dengan narapidana. Lebih dari 85% narapidana umat Islam, Pak. Segala macam kejahatan mereka lakukan. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah mereka tak tahu ketika mereka melanggar hukum di negara akan masuk penjara? Tukang begal, apakah ketika dia ketahuan masuk penjara, apakah dia tak tahu bakalan masuk? Tahu. Perampok, apakah dia nggak tahu? Tahu. Pemerkosa, apakah dia nggak tahu? Tahu. Semua penjahat-penjahat itu tahu kalau mereka ketahuan akan melanggar hukum, maka masuk penjara. Semua mereka tahu, tapi tak ada yang takut. Koruptor-koruptor kita di Indonesia, apakah mereka tak tahu ketika korupsi akan menambah dosa dan melanggar aturan Republik Indonesia? Tahu. Tapi kenapa mereka tetap lakukan? Mereka cuma tahu, tapi tak pernah takut. Bapak punya anak kecil. Anak kecil ini usia sekitar 8 bulan sampai setahun lewat lah, Bu. Duduk-duduk di teras rumah. Ditinggal masak sama emak. Ayah mendodol sawit. Karena tak ada orang di rumah, ditinggallah anak itu sendirian dengan main-mainannya. Main-mainannya canggih. Kereta bisa jalan sendiri, kereta api bisa jalan sendiri. Ya, Bu. Dikelilingilah pakai bantal supaya jangan jatuh. Rupanya di sekitar rumah kita rawa-rawa banyak. Entah dari mana datangnya, tak tahu dari mana datangnya. Lewatlah ada ular, conggok kalau bahasa kami di kampung. Conggok ular tuh gini di muka anak ibu. Kutanya sama ibu, anak itu takut tidak? Hah? Bahkan omaknya yang kenal sama ular, omak pula yang lebih takut. Anak tak akan pernah takut. Kenapa anak tak takut sama ular? Kenapa omaknya lebih takut? Karena omaknya udah tahu ular ini bahaya, berbisa, menakutkan, mematok. Anak kenapa tak takut? Padahal udah di muka dia. Anak tak kenal siapa ular. Kenapa hari ini orang tak pernah takut, tak pernah kenal dengan undang-undang? Apalagi hari ini umat Islam banyak ngaku umat Islam, tapi banyak meninggalkan sholat. Apakah dia tahu meninggalkan sholat itu haram? Tahu. Kok nggak diganti? Dia nggak mau tahu. Bahkan dia tak pernah ibadah sholat. Ini menunjukkan dia cuma tahu, tapi tak pernah takut. Maka yang perlu kita perhatikan hari ini, rasa takut itu semakin kuat Bapak Ibu. Hari ini banyak orang, dari mulai masyarakat kecil sampai pejabat elit politik, tak pernah takut sama aturan Allah. Tak pernah ada yang takut sama hukum Allah. Bapak Ibu, hari ini aku sampaikan bahwa keturunan Rasulullah, para habaib, para sayyid, para syarif, keturunan Nabi itu ada 3 namanya, julukannya. Habib, Sayyid, Syarif. Ketika keturunan Rasulullah ini hadir di Indonesia, ini salah satu awal dan asbab keberkahan. Kenapa masih banyak keberkahan rezeki di Indonesia? Salah satu penyebab diantaranya adalah adanya keturunan Rasulullah di Indonesia. Tapi hari ini Bapak Ibu, 5 orang keturunan Rasulullah di penjara. 5 orang. Ada Habib Bahar bin Ali bin Smith, ada Habib Rizik bin Syihab, ada Habib Hanif Al-Attas, menantu Habib Rizik, dan ada 2 para habaib lagi yang dalam penjara. Mereka punya salah Ustaz, betul. Tindak lanjuti sesuai dengan hukum undang-undang. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Ini maunya yang kita inginkan. Dan bukan hanya itu, berapa banyak orang-orang yang berbohong dengan publik tentang corona, kesalahan. Berapa banyak pejabat-pejabat tinggi yang hari ini korupsi triliunan rupiah, sampai sekarang belum tindak lanjuti. Ini yang menyebabkan timpang tindih keadilan di Republik Indonesia. Kalau kita pengen taat hukum, semua harus sesuai. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalau ini terjadi, insya Allah semua masyarakat akan tunduk patuh atas peraturan undang-undang di Republik ini. Hari ini mohon maaf Bapak Ibu, jadi cemoohan orang di luar-luar. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Dan Rasulullah mengajarkan itu kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika Bapak Ibu, Umar menjadi khalifah yang kedua
Kemudian ketika berkantor di Madinah, Khalifah Umar melantik seorang gubernur Mesir yang bernama Ammar bin As. Ini untuk pejabat yang hadir atau yang pengen jadi pejabat. Contoh Sayyidina Umar. Ketika itu sudahlah dilantik gubernur Mesir bernama Ammar bin As. Salah satu program unggulan Ammar bin As di Mesir adalah membangun masjid istana. Ada lapangan yang mau dibangun masjid megah, mewah, luar biasa. Kemudian dipanggillah Satpol PP. Survei lokasi, strategis tidak. Atau ada yang kurang atau yang perlu dibicarakan. Siap 86, berangkat. Berangkat Satpol PP, Pak. Survei lokasi. Pak Gubernur, iya. Lokasinya mantap. Ada yang salah? Tak ada yang salah. Ada yang kurang. Ada satu gubernur. Apa itu? Ada di sudut-sudut, tidak di tengah, tidak di pinggir, tidak juga di ujung. Ada sebuah gubuk. Gubuk itu tempat orang Yahudi, bukan Islam. Terus gimana? Ya harus digusur. Panggil dia besok kantor. Besoknya Bapak Ibu, orang Yahudi punya gubuk itu datang menghadap kantor gubernur. Dibuka selop, masuk ke kantor. Namanya orang nggak pernah tahu tentang kantor. Kata orang, udah pakai aja Pak, pakai. Kotor nanti, pakai. Masuk. Kau punya rumah yang di sana? Iya Pak. Aku ada program mau buat masjid istana. Terus Pak, karena rumahmu ada di lapangan, terpaksa digusur. Jangan digusur lah Pak. Ku ganti rugi. Nggak mau Pak. 2 kali lipat. Enggak Pak. 3 kali lipat. Tetap enggak Pak. Kenapa? Yang namanya ganti rugi Pak. Walaupun diganti kan tetap rugi Pak. Terus gimana? Janganlah Pak. Itu peninggalan orang tuaku Pak. Aku hidup punya cuman 3 Pak. Apa itu? Sumur, kasur, dapur. Cuman itu Pak. Aku mau bangun masjid. Ya cuman mau dibuat Pak. Kalau engkau nggak mau kerjasama ini, besok pagi akan digusur oleh Satpol PP. Jangan gitu loh Pak. Tak ada jangan, ini perintah. Kata Ammar bin As, gubernur Mesir. Pigilah si Yahudi Bapak Ibu jalan pelan-pelan sambil pening nunduk-nunduk, dia teringat. Katanya Khalifah Umar adalah pemimpin Islam yang adil. Ini kan cuman gubernur, di atas gubernur kan masih ada atasannya. Khalifah. Ya udah aku ngadu ke Khalifah aja lah. Jalan perlahan ini orang Yahudi Bapak Ibu. Belum sampai ke Madinah menjumpai Khalifah Umar, ada sebuah pohon kurma. Kok di sini namanya pohon sawit, bentuknya sama kan? Pohon kurma. Kemudian itu seorang Yahudi duduk-duduk santai berteduh karena capek kelelahan. Tak sadar rupanya di sebelah dia ada seorang pemuda yang gagah luar biasa, wajahnya putih. Wibawanya nampak, karakternya luar biasa. Di sebelah kiri ada pedang yang terhunus. Pakaiannya compang-camping, sedang duduk istirahat di bawah tempat kurma saat tadi. Ditanya ini pemuda, Bang mau kemana? Ke Madinah Pak, ibu kota. Ngapain? Jumpa Umar. Ngapain jumpa Umar? Mau laporan. Apa yang kau laporkan? Di Mesir ada seorang gubernur namanya Ammar bin As. Terus apa yang dia buatnya? Aku mau laporkan Pak, karena dia mau bangun masjid yang besar. Apa salahnya? Masjid bagus. Cuman masalahnya Pak, bangunan itu berada di tanah tempat aku tinggal. Terus dia mau gusur Pak. Gitu. Iya Pak. Bapak kenal sama Umar? Kenal? Pengawalnya banyak Pak. Banyak. Siapa aja Pak? Anak yatim, orang miskin, orang fakir, duafa, janda-janda miskin. Itu Pak, iya. Istananya di mana Pak? Di atas lumpur. Di atas lumpur Pak, iya. Mana dia Pak? Nih di muka kau. Rupanya di hadapan orang Yahudi itu Umar. Cuman dia nggak percaya, pakainya camping-camping. Ya udah gini, kau nggak usah pergi ke Madinah. Gini aja. Di balik pohon itu ada tong sampah. Terus Pak, dalam tong sampah itu ada tulang. Bawa kemari. Tulang Pak. Iya. Tulang Pak. Iya.
Berpikir Yahudi sambil ngambil tulang, Pak. Jauh-jauh dari Mesir cuma ngambil tulang, di Mesir banyak. Dapat tulang diserahkan, ini Pak. Ini pemuda ngambil pedangnya, tulang itu digaris melintang lurus panjang, kemudian potong atas, potong kiri. Wahai orang Yahudi, sampaikan sama Amr bin As, gubernur Mesir. Bilang dari Umar bin Khattab. Cuman tulang, Pak. Cuman tulang, Pak. Iya. Tulang, Pak. Iya. Jauh-jauh dari Mesir cuman bawa tulang, Pak. Iya. Pulang Yahudi, Pak. Rupanya pas lagi di tempat pembangunan, rumahnya udah habis tergusur. Udah terbongkar. Datang dia menghadap gubernur. Pak Gubernur, iya. Tulang. Tulang apa? Pak Gubernur, tengok aja. Aku dapat dari seorang pemuda, katanya dia Umar. Langsung diperiksa tulang, Pak. Nengok tulang yang dikasih Yahudi, pucat muka gubernur, gemetar seluruh badannya, besar keringatnya turun. Siapa kau jumpai tadi? Nggak tahu, Pak. Tadi ku tengok badannya, semua ciri-ciri dijelaskan. Ketahuilah wahai orang Yahudi, itu pimpinanku, itu atasanku, itu Khalifah Umar. Nah, aku nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Makanya jangan lapor-lapor aja. Sedikit lapor, sedikit lapor. Ngomong dulu lah, entah apa kayak kong kali kongnya, ini main lapor. Emang kenapa, Pak? Bingung Yahudi, Pak. Belum seberapa bingungnya pertama. Dia datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah, cuma dapat tulang, belum seberapa. Ada gubernur, pejabat tertinggi di provinsi, nengok tulang nangis. Apa nggak makin bingung tuh gubernur si Yahudi? Aku mau nanya, Pak. Apa? Kok nangis nengok tulang? Kau aja yang salah ini. Kok aku pula, Pak? Biar kau tahu aja orang Yahudi, ini adalah teguran Umar kepadaku. Artinya, Pak, dia mengatakan, wahai Amr bin As, berlaku luruslah kau kepada rakyatmu bagaimana garis lurus melintang di atas tulang. Kalau kau tak sanggup berlaku lurus dan adil, akan kupotong dan kau kujadikan sebagai tulang, bagaimana kiri kanan pemotongan tulang. Luar biasa pesan dulu. Tak berani Amr bin As. Apa kata Amr bin As? Bangunkan rumah untuk dia. Nggak jadi digusur, Pak. Tidak. Gusur aja lah, Pak. Tidak. Alah, tolonglah Pak, gusur. Si Yahudi pula minta gusur. Kenapa digusur? Tolonglah Pak, gusur. Nggak jadi. Gusur lah, Pak, gusur. Kenapa, mau kemana kau? Aku mau ke Madinah, Pak. Laporan lagi? Tidak, Pak. Aku mau bilang sama Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi masuk Islam gara-gara adilnya Islam. Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, tapi Rasul mengajarkan kepada kita rahmatan lil alamin. Jangankan sama orang lain, Pak, sama binatang aja diwajibkan berkasih sayang. Bahkan ada dalam Islam tidak boleh memukul binatang, tak boleh membunuh tanpa syarak. Tapi hari ini Islam banyak dicemarkan nama baiknya oleh orang-orang yang membom gereja katedral di Makassar. Itu bukan syariat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan bom bunuh diri. Bahkan perang Rasulullah tak pernah satupun syahid atau mujahid atau sahabat Nabi yang mati gara-gara bom bunuh diri. Tidak ada. Cari, catat sejarahnya. Tidak ada sahabat Nabi yang mati gara-gara bom bunuh diri. Sekarang banyak orang yang mengatasnamakan Islam bom bunuh diri. Di depan gerbang gereja katedral Makassar terjadi bom bunuh diri 2 hari yang lalu. Hari ini Islam sudah terkenal di seluruh dunia karena bukan karena rahmatnya, tapi karena terorisnya. Pahamkan sama anak keturunan kita, Bapak Ibu, bahwa Islam tidak punya jihad seperti itu. Jihadun artinya bersungguh-sungguh. Siapapun kita yang bersungguh-sungguh ingin meraih ridho Allah, dialah dikatakan jihad. Pak polisi bersungguh-sungguh melayani rakyat, polisi juga jihad. Pejabat yang bersungguh-sungguh untuk rakyat, itu pejabat juga jihad. Bahkan ada anak-anak merantau kemana-mana, dia sekolah belajar sungguh-sungguh, belajarnya dikatakan jihad. Meninggal dalam perjalanan belajar, ini dikatakan sebagai jihadu fi sabilillah. Bahkan seorang suami keluar dari rumahnya bersungguh-sungguh mengharap ridha Allah, mencari nafkah anak istrinya,
ini suami juga jihad. Konsep jihad dalam Islam tidak sempit seperti perang, tidak. Ini perlu disampaikan karena hari ini Islam dicemarkan nama baiknya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya mengatasnamakan jihad fisabilillah. Itu bukan jihad, tapi jahat. Bukan mati syahid, mati offside. Iya, sakit tuh. Tengok di TV, laki-laki perempuan sepasang suami istri yang baru nikah 6 bulan melakukan bom bunuh diri. Perempuan itu bercadar. Coba, hari ini mohon maaf, bagaimanapun kebenarannya yang mati bom bunuh diri, yang hari ini jadi persoalan cuma satu, banyak fitnah yang tersebar. Jangan cepat temakan isu, ibu. Jangan cepat temakan hoax. Kadang kita terlalu mudah temakan hoax, temakan isu, temakan fitnah, sehingga terjadilah keributan antar masyarakat. Coba hilangkan itu fitnah. Hari ini sudah banyak fitnah yang diangkat di media. Mohon maaf Bapak Ibu, Januari sampai bulan Mei 2018. Lebih dari 30 ulama, kiai, para habib, ustadz, muazzin, imam masjid ditusuk oleh orang yang tidak dikenal. Ada yang meninggal, ada yang opname di rumah sakit, ada yang sehat. Apa kata publik? Bahwa yang menusuk itu orang gila. Beberapa bulan yang lalu almarhum Syekh Ali Jabir sebelum meninggal dunia ditusuk lengannya, ditangkap, diberitakan bahwa yang nusuk orang gila. Sebulan setelah itu di Aceh Tenggara, Kota Cane, ada ustadz ceramah maulid, masih di atas pentas, dibacok dadanya. Ketika ditangkap, rupanya orang gila. Tapi kenapa ketika bom bunuh diri terjadi, langsung viral Islam radikal? Coba telusuri lagi. Atau mungkin dia masih orang gila? Ya. Apa orang gila nggak bisa membom? Bisa. Kenapa orang gila hanya bisa mengenali ustadz langsung dibunuh? Kenapa membom tak bisa? Artinya maksudku ini bukan fitnah, tapi paling tidak yuk kita pahami baik-baik bagaimana mengambil berita yang ada di televisi. Mohon maaf, tak semua berita di TV itu pembenaran 100%, kadang mencari pembenaran itu sulit di berita. Mohon maaf. Kita tak mau Islam ini dituduh yang tidak-tidak, Pak. Sikit-sikit Islam radikal, Islam teroris. Myanmar berapa ratus ribu mati umat Islam yang dibunuh oleh orang Buddha. Apa orang Buddha dikatakan teroris? Tidak. Palestina, Gaza, sampai sekarang Israel laknatullah tak pernah selesai menghancurkan Gaza. Apakah Israel dikatakan teroris? Patani, Thailand Selatan, berapa ribu mayat bergelimpangan, bahkan dibakar hidup-hidup anak-anak mereka, Bapak Ibu. Dipotong anak-anak mereka, dibungkus dalam plastik, letakkan depan rumah kita, anak-anak kita sendiri. Apakah yang membunuh dan mutilasi itu dikatakan teroris? Tidak. Tapi ketika Islam yang berbuat onar, berbuat jahat, melanggar aturan, yang dipegang status Islamnya, tidak yang lain. Kenal Bapak Nisa Sabian? Ibu kenal Nisa Sabian? Gitulah Nisa Sabian setelah aku ceraikan talak 3, kayak gitulah kelakuannya. Nisa Sabian pelakor. Tahu pelakor? Pelakor. Tahu pelakor? Apalah? Perebut laki orang, namanya pelakor. Kalau merebut partai orang namanya apa? Muldokor. Ya. Macam nggak ada partai lain, cari partai sendiri apa ya, Pak? Nisa Sabian jadi pelakor, Ibu. Merebut laki orang, apa kata orang di luar? Kenal kakak Nisa Sabian, Kak? Kenapa yang lagu-lagu Antahiyah ya salam itu kan? Iya, Kak. Biar tahu kakak, jilbabnya aja yang panjang. Bajunya gamis panjang, baju kurung cantik kali, Kak. Jilbabnya panjang, kurang panjang. Kakak tengok, Kak, merebut laki orang. Tengok, Bu. Yang salah Nisa Sabian, yang disalahkan jilbabnya. Hari ini Islam tak bisa kemana-mana. Pasti dicari-cari celahnya. Kenapa banyak orang musuh Islam
maki-maki Islam, mencari celah Islam, karena Islam adalah agama yang benar, agama yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam, bukan agama paling benar. Mohon maaf, bahasanya harus dipahami. Agama yang benar adalah Islam, bukan agama paling benar. Kalau kita katakan agama Islam paling benar, berarti masih ada yang benar sebelum menjadi paling benar. Guru kami almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid di Medan, beliau mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan agama paling benar. Kalau agama benar, selain Islam tak ada yang benar. Kalau agama paling benar, berarti masih ada yang benar selain Islam. Contoh, Gajah Sakti adalah desa yang paling bagus. Berarti selain Gajah Sakti, masih ada yang bagus. Cuman ini yang paling bagus. Tapi kalau dikatakan Gajah Sakti adalah desa yang bagus, selain ini tak ada yang bagus. Ini peletakan bahasanya. Karena kebenaran itulah banyak orang yang ingin menghancurkannya. Namun bagaimanapun Bapak Ibu yang mulia, bagaimanapun senjata orang kafir, bagaimanapun musuh-musuh Islam ingin menghancurkan ini Islam, tetap Allah menjaga ini agama. Karena ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita potong cerita. Ketika Rasul keluar dari surga, singgah nengok keadaan neraka, kemudian Bapak Ibu perjalanan dilanjutkan ke Mustawa, lanjut ke Rafrafil Akhdar, singgah ke Sidratil Muntaha, sambil disitulah berlabuhnya. Ketika Rasul sampai di Sidratil Muntaha, Rasul duduk antara dua sujud, langsung mengucapkan salam penghormatan kepada Allahu Rabbi. Apa kata Rasul? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab salam cinta dari Nabi Muhammad. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab salam itu, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Menjadi rukun dalam sholat. Tak dibaca, batal sembahyang. Selesai perjalanan Sidratil Muntaha, Bapak Ibu, yang luar biasa, ratusan ribu tahun perjalanan itu, banyak lagi yang ditunjukkan Allah. Banyak cuplikan, banyak contoh, banyak misalan, tamsilan yang ditunjukkan Allah agar dibawa Nabi Muhammad ke muka bumi. Begitu turun langit ke-6, jumpa sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa bertanya, "Man, balik kau, Man?" "Balik, Musa." "Naik apa?" "Ya naik mobil Pak Usop lah." Itu tadi. "Lewat mana?" "Ya jalan tadi juga lah, jalan hancur." "Jangan lupa lah makan dulu." "Ya makan dulu lah sebelum pulang." Takutnya parah. Gitu aja, Man. Iya. Kata Nabi Musa lagi sama Nabi Muhammad, "Bu, apa dikasih Allah oleh-oleh?" "Perintah sholat." "Berapa banyak?" 50 waktu. "Banyak kali itu ya Rasulullah." Terus naik lagi lah, minta sama Allah, kurangi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini perlu diluruskan, bukan berarti Nabi Muhammad disuruh naik ke atas, Allah itu di atas. Salah. Pemahamannya salah. Sekarang banyak pemahaman yang luar biasa. Maulid semalam aku di Pulau Rakyat, Posong. Rupanya baru dapatku kabar banyak paham yang saling sesat menyesatkan di sana. Yang suka membid'ahkan, mengkafirkan, menyesatkan orang. Nabi 13 tahun dakwah di kota Mekah mengislamkan orang kafir. Orang Pulau Rakyat beda sedikit ajaran mengkafirkan orang Islam. Alirannya itu apa? Wahabi. Orang tuh nggak mau dibilang Wahabi, Salafi. Mohon maaf. Anak-anak muda hati-hati terjerat dengan belitan Wahabi. Ini jadi musuh ibu. Mak kemana mak? Wirid. Nggak usah wirid mak. Kenapa? Bid'ah. Yang mana ya? Tahlil. Nggak boleh ya. Kenapa? Bid'ah. Apa dalilnya? Katanya kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap mengada-ngada tak pernah dibuat Nabi maka sesat. Setiap sesat masuk neraka. Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan kita orang tuanya. Nabi Muhammad punya orang tua Nabi Muhammad mereka katakan masuk neraka. Hebat kali kita rupanya menganggap ayah Muhammad Nabi Muhammad masuk neraka. Ini asap apa? Asap nyombom gimana? Hah? Hah? Ombon. Pikir nyombom ya, coba siap.
Asapnya aja ada, ciumannya belum. Hati-hati dengan anak-anak seperti ini, Pak. Pantau anak-anak kita, Pak. Ini Wahabi memahamkan aliran sesat mereka. Mereka mengatakan bahwa Allah itu di atas aras. Duduknya Allah di atas aras bagaimana aku duduk di atas kursi. Dalam hadis kursi Allah menjelaskan bahwa Allah turun ke langit dunia 2/3 malam setiap tahajud, Pak. Mereka mengatakan bagaimana Allah turun seperti mereka turun dari tangga. Ini paham yang salah. Kenapa dia Sidratil Muntaha? Kenapa Nabi naik lagi ke atas? Naik ke atas menunjukkan keagungan, bukan tempat Allah. Allah tidak punya tempat di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan tempat. Kalau Allah yang membutuhkan tempat, di mana Allah ketika tempat belum diciptakan? Di mana Allah ketika tempat ditiadakan? Bahkan di mana Allah ketika tempat memang tidak ada. Allah qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendiri. Adanya benda, adanya tempat, bahkan tak adanya tempat, Allah tetap ada. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kalau Allah duduk seperti aku duduk, sama Allah dengan aku, sama-sama duduk. Sedangkan Allah lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun. Kalau ada orang zikir katanya jumpa sama Allah, so dia tidur aja lewat, jangan berzikir. Kalau sudah dia berzikir jumpa sama Allah, berarti dia bisa memisalkan Allah. Bayangan Allah tak serupa dengan bayangan. Bayangan itu masih semisal. Bosah, tinggi, pakai jubah, berarti Allah bukan Allah. Allah tak punya jubah. Kalau bisa kita memisalkan Allah, mengumpamakan Allah, mencontohkan Allah, menyamakan Allah, berarti bukan Allah. Allah tidak semisal dengan apapun. Kenapa Nabi Musa nyuruh Nabi Muhammad naik ke atas? Bukan menunjukkan Allah di atas. Kenapa Sidratil Muntaha dapat perintah sholat dari Allah? Karena Sidratil Muntaha dalam kitab Semalam Bersama Jibril dijelaskan itu Sidratil Muntaha bukan tempatnya Allah, melainkan tempat Rasulullah, disiapkan Allah untuk menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Bukit Tursina ketika Nabi Musa bercakap-cakap sama Allah di Bukit Tursina? Apakah Bukit Tursina tempatnya Allah? Tidak. Apa sebenarnya itu? Bukit Tursina adalah tempat tajallinya Allah, dan Sidratil Muntaha pun tempat tajallinya Allah. Ketika naik Nabi Muhammad diturunkan 5 jadi 45. Turun lagi, minta turunkan lagi sampai 5. Salat yang dibawa Nabi Muhammad, kata Nabi Musa, janganlah 5, 3 aja 3. 3, 5 payah. Apalagi sawit dan naik sibuk payah, sembayang payah. Tak usah mah 3 aja 3. Payah sekarang banyak betul alasan uang lain, banyak alasan uang tuh. Subuh pergi maraton, zuhur singgah ke salon, asar main badminton, maghrib mainkan handphone, isya nonton sinetron, apalagi masih main film Ikatan Cinta. Nggak siap-siap. Malam Ikatan Cinta, pagiku menangis, membayangkan betapa sakitnya. Apa lah ibu tonton kayak gituan. Jam 6 pagi main dia, jam 9 main lagi, jam 11 main dia, jam 2 main lagi, asar main dia, maghrib main lagi. Habis itu masuk kayak cinta, Ikatan Cinta si Andin. Nggak usah ibu tonton kayak gitu. Carilah tontonan yang bisa jadi tuntunan. Nggak bisa dicontoh, nggak bisa dituntun itu film. Tengok ibu lah filmnya, judulnya aja yang beda, kisahnya hampir sama, orangnya hampir sama. Awal mulanya kan laki-laki itu kan miskin, nikah sama perempuan kaya ya Pak. Gitu udah kaya, jadi kaya lah, direktur lah lakinya. Tak berapa lama bu, rupanya bosan dia nengok bininya. Rupanya di kantor itu ada sekretarisnya cantik, buka aurat, pacaran dia sama sekretarisnya itu. Begitu pulang dia Pak, pulang dia sama nengok bininya pun muak dia. Bininya ngajak, oh bang besok pagi kita sarapan bersama ya bang. Nggak mau, aku sarapan di kantor aja. Rupanya udah janjian dia di kantor dia sarapan bareng sama ceweknya itu, pacarnya. Itu istrinya curiga bu, datanglah istrinya ngikuti suaminya ke kantor kan. Begitu ditengok buka pintu kantor,
kantor bu, pintu kantornya itu rupanya suap-suapan suami sama pacarnya bu. Tak berapa lama ditutup istrinya lah pelan-pelan ini, tutupnya pelan-pelan ini kan. Tak berapa lama jatuh lah rantangnya. Ku menangis membayangkan betapa dalam hati istrinya, ibu tahu dalam hati istrinya itu apa? Apa kurangnya aku bang? Apa salah dan dosaku kepadamu bang? Kurang cantik apa aku dibanding dia? Pergilah istrinya itu bu ke rumahnya, bukan marah, bukan merajuk, enggak, diberisinya rumahnya biar ngambil perhatian suaminya. Rupanya suaminya pun enggak ngambil open. Pergilah ke kamarnya, tak berapa lama besoknya itu bu datanglah surat dari pengadilan, diceraikannya istrinya itu bu. Biar tahu ibu, menangislah istrinya itu kan, apakah ini udah keputusan abang? Sudah. Rupanya apa? Nikah dia sama sekretaris pribadinya itu bu. Nikah dia sama sekretaris pribadinya. Rupanya 3 hari nikah baru tahu, baru sadar dia bu. Istrinya yang kedua itu cuma mau lorotian, tanya aja. Direkturnya udah dicopot, rumahnya terjual, mobil habis, jadi bangkrut dia pak, bangkrut. Tengah jalan kena usir, udah kena usir tabrak mobil, mampus. Masuk ke rumah sakit, rumah sakitnya yang ada ponceri di muka itu pak, muka warna putih ya kan. Rumah sakit warna putih, rumah sakitnya itu ada poncerinya bu. Gak berapa lama sehat lah dia, bawa tongkat, pergilah dia bu. Pergi kemana? Mendatangi rumah istri pertamanya, minta maaf dia tuh di kamera dari bawah dulu, dari tongkatnya di kamera itu, di kamera di tongkatnya. Rupanya dia bilang, Zaitun, Mas mau minta maaf Zaitun. Si Zaitun nama bininya, Mas minta maaf, Mas banyak salah samamu. Mas baru sadar dan paham bahwa kaulah istri yang soleha. Apa kata si Zaitun? Aku maafkanmu mas, semua kesalahanmu aku maafkan, tapi aku tak sanggup untuk melupakan kejadian yang telah kau lakukan kepada aku. Ku menangis membayangkan. Itu lagi bu, tengok pak, tengok, nggak usah tontonan itu bu. La ilaha illallah. Beda aja nama kisahnya, cuman kisahnya itu aja, nama judulnya beda. Ngapain lah tonton film-film kayak gitu ya bu? Lebih baik kita nonton ngaji atau apa segala macam. Ini mau puasa, nggak usah tonton itu ya bu ya. Bu, nah turunlah Nabi Muhammad, sampailah Nabi Muhammad ke Mekah. Sampai di Mekah nggak percaya orang pak. Datanglah Abu Jahal mengumpulkan semua masyarakat, buatlah acara Isra Mi'raj. Panitia pelaksana pertama Isra Mi'raj Abu Jahal. Bukan Gus bilang panitianya Abu Jahal, enggak. Begitu apa kata Abu Jahal? Woi orang kampung, kalian dengar nih, Muhammad katanya pergi terbang naik ke langit jumpa Tuhannya, bawa perintah sholat, bawa wahyu. Kau tengok, betul kata Nabi Muhammad. Kalau kau betul Muhammad pergi, coba angkat kaki kanan kau, angkat kaki kiri kau, jatuh Nabi Muhammad. Kau tengok orang kampung, terbang sejengkal pun dia tak bisa dari bumi ini. Mana mungkin dia bisa terbang ke atas langit? Dia bohong, penipu, bubar semuanya. Makanya kalau ada orang bubar sebelum acara Mi'raj selesai, Abu Jahal itu. Banyak orang tak percaya sejarah Isra Mi'raj pak. Kutanya sama ibu, percayanya ibu Isra Mi'raj ini? Tidak kan? Sama, aku pun tidak. Kenapa tidak Ustaz? Karena akal terlalu sempit dan kecil memasukkan peristiwa yang besar sebesar Isra Mi'raj. Perjalanan yang jauh pak, 3.500 tahun itu antar langit aja. Belum lagi masuk surga, nengok neraka, jalan-jalan lagi Nabi Muhammad, banyak peristiwa ditunjukkan Allah. Bahkan berlabuh di Sidratil Muntaha, pulangnya jumpa sama Nabi Yusuf lagi, jumpa sama Nabi Idris, jumpa sama Nabi Ibrahim. Banyak nabi dijumpai. Mustahil perjalanan itu terjadi. Bahkan yang paling mustahilnya lagi, perjalanan yang begitu jauh sampai ke tanah Mekah, rupanya dihitung waktu dunia, waktu yang ditempuh Nabi Muhammad tak sampai setengah detik pun. Inilah membuat orang tak percaya. Perjalanan jauh, waktunya singkat, mustahil. Kalau seandainya pak, rumah Rasulullah itu pakai gembok, macam gembok rumah kita. Di gembok Rasul ini rumah, berangkat OTW Sidratul Muntaha, selesai dapat perintah sholat, balik lagi, gembok yang digembokkan Nabi belum berhenti bergoyang, masih bergoyang lagi. Saking kan cepatnya. Kok bisa Ustaz? Nih, ada ilustrasi kisah ibu. Pak Usop dari sini ke Medan berapa jam? Nggak usah hitung jalan yang cantik ini, nggak usah jalan cantik itu. Jalan besar lah, jalan besar. 5 jam. Ini nggak hitung sini kan? Aku hitung sini mau 15 jam kan? Untung ban mobil Pak Usop tak tanggal tadi. Aku udah curiga ini kok tanggal. Datang Bang Babinsa tadi bilang ini kok tanggal ban kita, ada orang lewat, dibilang ini kampung angker ini.
Kenapa? Loh, ada ban jalan sendiri. Rupanya ban kita yang tinggal katanya pula. Ah, ilah ilallah. 5 jam, Bos. Ibu, aku berangkat dari Medan kemari 5 jam. Pakai jubah. Berangkat kemari, rupanya acara nggak jadi, balik lagi aku ke Medan. Berapa jam semua? Pergi 5 jam, pulang 5 jam. Rupanya perjalananku dari Medan kemari, dalam kantong bajuku ini, Pak, ada nyelip seekor semut. Semutnya warna merah, yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Iya, ibu-ibu tuh tahu lagu ini, anak gadis tak tahu itu kan? Masa-masa kami itu. Masa-masa orang ini lain lagunya. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago, la ilaha illallah. Minta ampun sama Allah, Dek, bukan sama Bang Jago. Bang Jagonya banyak dosanya. Habis ini habis kalian nanti kubuat nih ya. Berangkatlah aku bawa baju yang dalam kantong baju itu ada semut. Berangkat. Sampai sini balik lagi 10 jam. Rupanya sampai rumah bajuku ini ku ganti. Disangkutkan di lemari. Ternyata semut dalam kantongku masih di situ. Tak berapa lama dia keluar. Jumpa semut-semut yang ada dalam lemari. Yang dalam lemari nanya, dari mana kau, Mut? Dari Bandar Pulau. Kapan kau pergi? Tadi. Jam 6. Jam 6 kau pergi? Sekarang siang udah balik kau. Iya. Ntar mimpi kau, mimpi gak? Mimpi. Betul aku pergi. Betul ini. Betul. Cuman 10 jam. Bandar Pulau, Medan, PP 10 jam. Iya. Masuk akal nggak menurut semut? Tidak, Pak. Tak mungkin menurut semut. Karena menurut ilmu kesemutan, menurut ilmu kesemutan gitu, Bu. Semut yang kecil melaksanakan perjalanan yang jauh tak mungkin dalam waktu yang singkat. Semut dari gajah nungging apa? Dari Gajah Sakti nih sampai ke Polsek itu aja setahun tak siap-siap itu perjalanannya, Pak. Tak sampai-sampai. Kenapa? Nggak masuk akal. Ini semut kecil, jalannya jauh, singkat kali waktunya, nggak masuk akal. Tapi ternyata semut pergi nggak? Pergi. Kok bisa? Karena semut bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kenapa Nabi Muhammad bisa? Karena Nabi Muhammad bukan berjalan, tapi diperjalankan. Allah jelaskan dalam Quran surah Bani Israel ayat 1 juz 15. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Di mana letaknya? Kalimat subhanalladzi dalam ilmu balaghah sebenarnya ada lafzul zalalah. Kalimat Allah subhanallahilladzi menunjukkan peran aktif Allah menjalankan Rasulullah perjalanan yang begitu jauh, waktunya singkat. Oh, kurang masuk akal. Sekarang Bapak Ibu semua udah terjawab menurut ilmu sains dan ilmu teknologi. Dulu nenek atuk kita berangkat ke Mekah 3 bulan pergi 3 bulan pulang. Betul. 3 bulan pergi 3 bulan pulang. Orang tuh pulang awak udah lupa dah. Ini macam kenal aku nih. Nenek. 70 orang berangkat, yang pulang ke Indonesia 50. 20 orang udah meninggal dicampakkan di laut. Sekarang nggak perlu 3 bulan berangkat ke Mekah. Berangkat dari Kuala Namu 12 jam tembus Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi. Berangkat lagi 12 jam, nggak lama-lama. Udah terjawab. Sekaligus menjawab bahwa Al-Quran benar firman Allah yang tidak ada duanya. Al-Quran mukjizat Rasulullah. Al-Quran tidak bisa diubah oleh manusia, tapi Al-Quran bisa diubah oleh Al-Quran tidak bisa diubah oleh manusia, tapi manusia bisa diubah oleh Al-Quran. Tak ada yang bisa mengubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengubah kita semua. Al-Quran udah bercerita ratusan ribu tahun yang lalu, sekarang baru terbukti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi kami goncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, kata Allah. Ratusan ribu tahun yang lalu ayat Al-Quran yang turun, sekarang baru terbukti. Desember 2004 gempa dan tsunami di Aceh. Wa akhrajatil ardu asqalaha.
maka bumi mengeluarkan isi kandungannya. Beberapa tahun yang lalu Palu dikasih Allah bencana. Ada daerah di Palu terbelah menjadi dua, di permukaan bumi masuk semuanya, Pak. Hotel masuk, mobil masuk, rumah masuk, semua bangunan masuk, di blender di dalam. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka bumi mengeluarkan isi kandungan dalamnya. Ayatnya sudah ratusan tahun yang lalu, sekarang baru terbukti. Wa qalal insanu ma laha. Mereka semua bertanya, what happened to now? Ini bahasa Jawa nih, Pak. Semua orang tidak tahu. Ending ayat itu, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kau buat kebaikan, kubalas kebaikan untukmu, di akhirat diganjar pahala. Kalau kau buat kejahatan, dibalas kejahatan untukmu, di akhirat diganjar dosa. Inilah menunjukkan kehidupan kita. Setiap berbuat pasti yang bertanggung jawab. Di akhirat dapat dosa, bukan cuma di akhirat Bapak Ibu. Di dunia juga banyak azab, bukan cuma di akhirat. Di dunia juga banyak azab, apalagi di Indosiar, banyak kali. Baru-baru ini kejadian azabnya luar biasa ini bagi istri. Azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya dipaketkan JNE. La ilaha illallah. Menyalah kerjaan tuh. Nah, supaya jangan durhaka sama suami karena puasa udah dekat. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Nah, sampai Nabi Muhammad ending perjalanan membawa perintah sholat, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid. Tidak dijelaskan Allah minal masjidil haram ila sama, langsung ke langit, tidak, tapi dari masjid ke masjid, menunjukkan masjid sangatlah penting untuk kita. Masjid sama manusia umpama ikan dengan air. Ikan tak bisa lama-lama jauh dari air. Begitupun kita, masjid tak boleh lama-lama ditinggalkan. Cuman penyakit kita gara-gara sibuk ndodos sawit, lupa sama masjid. Kalau nggak dapat tepat waktu subuh, tak dapat tepat waktu 5 waktu ini, sempatkan paling tidak 3 atau 2 waktu untuk ke masjid. Kata Allah dalam hadis kursi, sesungguhnya rumah-rumahku di dunia adalah masjid. Siapa yang masuk ke rumah Allah berarti tamu Allah. Kalau udah tamu Allah, semua keperluan tamu akan diberikan oleh Allah. Begitulah enaknya kok masuk ke masjid. Ini masjid bukan hanya tempat sholat, Pak. Mohon maaf. Masjid sentral, pusat, segala-galanya. Bahkan polisi ingin musyawarah, pakai masjid silakan. Desa memakai masjid silakan. Bahkan semua kita, apapun kegiatan, apapun program, apapun yang mau dilakukan untuk umat khususnya, masjid mau dipakai silakan. Ini masjid tempat sarana sangat luar biasa. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah bukan membangun kantor polisi, bukan membangun posko kemenangan, bukan membangun rumah sakit, tapi membangun Masjid Quba, masjid tempat orang mengadu. Apapun masalah, ngadu sama Allah. Apapun pening membuat masalah itu, ngadu sama Allah. Gelisah hati, ngadu sama Allah. Utang banyak, ngadu sama Allah. Semua adukan sama Allah. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah. Pertama, sabar atas masalah. Yang kedua, adukan masalah dalam sholat. Jangan bilang sama Allah, ya Rob, aku punya masalah besar. Tapi sampaikan sama masalah. Wahai masalah, aku punya Allah yang maha besar. Sholat. Allahu Akbar. Menunjukkan Allah maha besar. Selain Allah, kecil. Tidak ada yang besar selain Allah. Ini tauhid yang dimantapkan. Allahu Akbar. Selain Allah kecil semua. Karena yang maha besar Allah. Ketika sholat, keakuan diri sudah tidak layak untuk dipakai. Yang diakui adalah kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang keakuan kita ini menyombong, Pak. Baru jadi pejabat desa. Lantamnya bukan main. Enggak, aku enggak bilang sekdes. Enggak aku bilang sekdes gajah, tak bilang tak. Pentingan pejabat desa, ya kalau merasa ya gak apa-apalah. Hati-hati, jangan coba-coba kebesaran itu mau melebihi kebesaran Allah sehingga kita sombong dengan orang-orang. Kalau ada pejabat sombong, ganti aja, Pak. Ngapain dipertahankan?
Iya kan? Ngapain capek-capek? Awak capek, pikiran mumet. Yuk, bersatu kita untuk membesarkan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keakuan diri ini yang kita utamakan. Ketika Allah menciptakan nafsu, Pak. Nafsu ditanya oleh Allah. Ya nafsu, siapa kau, siapa aku? Man anta wa man ana, kata Allah. Siapa kau, siapa aku? Nafsu menjawab, ana ya ana, anta ya anta ya Allah. Aku, kau. Ini egoisnya nafsu. Allah tenggelamkan nafsu ke api ratusan ribu tahun lamanya. Habis itu diangkat lagi. Allah bilang, nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kau? Begitu dah dibakar nafsu itu. Tetap nafsu bilang, aku, kau. Ditenggelamkan di lautan ratusan tahun lamanya. Ketika udah tenggelamkan di lautan, nafsu ditanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kau? Aku ya Allah, kau. Baru Allah puasakan itu nafsu. Baru Allah tanya, ya nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa kau? Apa kata nafsu? Anta rabbi wa ana abduka ya Allah. Engkau Tuhanku, aku adalah hambamu ya Allah. Kenapa? Ditahan nafsu, dipuasakan nafsu. Puasa udah dekat. Yuk, apa yang dilarang tinggalkan. Makan kolak belum buka, jangan dimakan, walaupun halal. Makannya habis maghrib, betul? Bubur pedas halal, karena belum buka, jangan dimakan, jadi haram. Makannya habis maghrib. Ada kurma halal, jangan dimakan sebelum dihalalkan, itu jadi haram. Makannya habis maghrib. Ada istri, jangan diapa-apakan, baru nanti selesai habis tarawih lah Pak. La ilaha illallah. Langsung habis maghrib, macam gak ada waktu lain. Habis tarawih. Maksudnya ada yang halal namun belum waktunya, jangan. Artinya ada dana desa sekian miliar, kalau bukan hak kita jangan. Nih maknanya kayak gitu loh. Puasa ini maknanya gitu Pak Usum. Halal loh, tapi belum waktunya, bukan hak kita, jangan. 1, sekian miliar dana desa, bukan hak kita, jangan. Coba Bang Sekdes, akan nanya cocok atau enggak. Bahkan udah halal tapi lain tempatnya pun itu tak boleh. Ada duitnya tapi cuman untuk keluarganya aja. Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Cuman keluarga des saja. Aku nggak bilang sekdes, ya. Cuman keluarganya aja dapat. Ada BLT, ada PKH, ada ini segala macam, dana duit kopi segala macam. Orang lain nggak dapat, keluarga dia dari dia sampai nenek cucu cicit bebu semua dipakai. Padahal bahkan yang paling sakit, padahal yang dikasihnya keluarganya udah kaya semua. Sawitnya berhektar-hektar, rumahnya gedung, mobilnya ada, itu masih dikasih duit. Kenapa? Karena keluarganya pejabat desa. Hati-hati, kelak dituntut di akhirat. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau masukkan kepala desa kami dalam surga. Ini kepala desa datang tidak? Sampaikan sama dia. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau masukkan kepala desa kami dalam surga. Dulu ya Allah 2 periode dia menjabat di desa kami, di desa Gajah Sakti. Memang baik ya Allah, loyal luar biasa. Sholatnya ku tengok agak lumayan rajin walaupun nggak pernah ke masjid. Aku kan nggak kenal. Tapi ya Allah, dulu ketika dia menjadi kepala desa, ya Rabb, ketika datang bantuan beras, ketika bantuan datang segala macam bantuan, dia tak pernah ngasih kami, padahal kami membutuhkan ya Allah. Dia lebih peduli dengan anak keturunannya. Pada saat itu Bapak Ibu, keadilan akan ditetapkan dan semua tuntutan akan diselesaikan di Qadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang maha adil. Tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan Allah. Pada saat itu ada kepala desa yang seperti itu, kepala desa masuk neraka. Hati-hati. Bahkan sekdes pun ada juga nggak jadi masuk neraka, Pak. Ada. Bukan kepala desa aja.
Kepala desa bilang sama Allah, ya Rob, bukan aku aja, dia pun ikut makannya ya Rob. Alhasil sekdes sama kades rapat paripurna di neraka. Hati-hati. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mungkin hari ini kita bebas makan duit rakyat, tapi di hadapan Allah tidak ada orang yang bisa bebas. Mungkin hari ini kita bebas, tidak ketahuan menzolimi orang lain, menganiaya orang lain, memukul dan menghardik orang lain, tapi di hadapan Allah tidak ada yang bebas dari tayangan atau layar yang dipampangkan nanti. Bapak Ibu, dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan nanti satu-satu kita dipanggil, Pak. Bukhari, kemari. Di hadapan orang yang banyak, Pak. Di hadapan orang banyak akan dihadapkan muka aku ini. Wahai manusia, kata Allah, siapa yang pernah kenal sama si Bukhari ini, yang pernah buat salah sama dia, buat salah sama kalian, yang pernah diambilnya hak kalian, yang pernah dicaci makinya kalian, kalau kalian tak senang tuntut, hari ini kau selesaikan tuntutan kalian. Aku bisa jadi masuk surga gara-gara banyak orang yang instruksi sama Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob, jangan kau masukkan dalam surga. Jangan kau masukkan dalam surga. Kenapa? Karena urusanku belum selesai dengan manusia. Bapak Ibu, jangan sepele dengan urusan sesama manusia. Puasa udah dekat, selesaikan urusan kita sama sesama manusia. Urusan sama Allah, mohon maaf, gampang. Gampangnya cemana? Kita taubatan nasuha di hadapan Allah. Ya Rob, nangis sejadi-jadinya minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunkan, ampunkan, ampunkan. Dengan taubatan nasuha, insya Allah selesai itu dosa. Tapi kalau sesama manusia belum bisa minta ampun sama Allah, harus minta maaf dulu sesama manusia. Ibu, Ramadan dah dekat, jangan berharap Ramadan itu dapat pahala sebulan penuh. Puasa ibu nggak akan pernah berpahala. Tarawih ibu nggak akan pernah berpahala. Tadarus bapak tak akan pernah berpahala. Sodakoh tak akan pernah berpahala. Umroh di bulan puasa nggak akan pernah dapat pahala. Sodakohnya banyak tak dapat pahala. Bagi-bagi takjil, sahur, tahajud, duha, istigharah, tilawah Quran, semua tidak akan bernilai pahala untuk 3 orang ini. Siapa aja? Seorang istri yang ketika masuk Ramadan dia belum minta maaf sama suaminya, tak akan dapat apa-apa nih istri. Yang kedua, seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Yang ketiga, tetangga yang masih nggak cakapan sama tetangganya. Periksa nih baik-baik. Seorang istri jangan tak patuh sama suami. Minta maaf sebelum puasa. Ibu jangan ikuti kebiasaan kita. Kebiasaan kita lain. Minta maafnya pas lebaran. Padahal minta maaf itu untuk menentukan puasa kita diterima atau tidak, Bu. Sampaikan sama tetangga nanti. Supaya terima Allah puasa ini, patuh sama suami, minta maaf sama suami. Ini enggak, minta maaf habis puasa, mau sholat id, itu pun minta maafnya palsu. Lebih banyak menangis ketimbang cakap. Dan nampaknya laki di muka siap-siap mau ke masjid sholat id, jambeknya lah jilbab anak yang kecil. Kadang anduk letakkannya di sini. Nampaknya lakinya belum apa-apa dan nangis. Abang kita Allah ya Rabbi, Allah. Banyak kali salahku sama ya Allah, ya Rabbi, Allah Allah. Laki bilang nggak usah nangis, ada malu tengok anak-anak. Bukan gitu bagi anak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Entah apa yang ditangiskannya, lebih banyak tangis dia mencakap. Rupanya kejadian, Pak, kejadian. Habis sholat id dari masjid, ponaan datang, biasanya kan bagi-bagi THR. Dibuka laci, dapat duit semalam dari jual sawit, alhamdulillah dapat gopek, ada duit gopek simpan 500.000. Begitu dibuka laci, dah tinggal 100.000. Tanya lah bini, ada jauh jumpa kau duit dek? Nuduh abang, nuduh. Bukan nuduh, kan cuma kita berdua di rumah ini, kan nggak mungkin ada tuyul berambut. Emang duit apa bang? Duit sial. Kok duit sial bang? Iyalah, di mana aja kerondokan dapat. Inilah penyebabnya Pak, kalau bapak nyari istri yang pandai nyari duit. Di mana aja dirondokan dapatnya dicari.
Letakkan selip-selip peci dapat, masukkan di kaos kaki dapat, di kantong dapat, bahkan dompet sampai ujung-ujung masuk dompet pun dapatnya. Ini penyebab suami yang dulu nyari istri yang pandai nyari duit. Ah, gawat. Berapa rupanya bang? Tadi malam 500, sekarang tinggal berapa? 100. Ah, berarti abang yang lupa. Lupa cuman bang? Kau bilang dek. Tadi kan udah aku bilang sama abang belum pergi sholat ke masjid tadi. Maksud kau, waktu aku minta maaf tadi kan udah aku bisikan sama abang. Bang, duit abang ku ambil 400 dan belaci. Iya abang bilang. Nggak apa-apa deh, ku maafkan kau. Abang bilang kayak gitu. Udah cuman lagi bang. Makanya hati-hati pak. Ah, hati-hati kalau besok bini datang nangis-nangis minta maaf. Bilang sama dia, dek tolong hapus air mata buayamu. Aku takut ada dusta di antara kita. Gak usah waktu itu minta maaf bu, sebelum puasa minta maaf sama suami. Kebiasaan harus dibuat sebelum terlaksana itu. Biasakan dulu salam suami. Pernah ibu nyalam suami? Pernah pas nikah. Habis itu udah tak ada lagi. Sekarang anak-anak disuruhnya salam. Salamnya kemana? Ke pipi. Anak-anak sekarang nyalam mama ayahnya pakai pipi. Kadang ketungkik buatnya. Jangan jadi anak durhaka. Itu salam budaya barat dek. Salam orang tuamu, cium tangannya. Bau Ustaz, bau. Nggak usah kepikirkan bau. Ambil hikmah dan barokah mencium tangan orang tua. Ibu cium tangan suami. Nggak usah gengsi. Nggak usah gengsi. Ustaz bilang, nanti bilangnya pula aku buang tabiat Ustaz. Bukan gitu. Biasakan. Kapan Ustaz? Ada 3 tempat. Pergi keluar dari rumah atau suami pergi kerja salam. Pulang suami atau kita yang pulang salam. 2. Tempat yang ketiga pas mau tidur. Loh kok pakai mau tidur Ustaz? Siapa yang bisa menjamin besok bangkit lagi? Ya kan? Makanya salam memang. Entar mana tahu nggak nengok matahari. Berarti suami udah ridho. Kalau udah suami ridho, mati pun istri dalam tidurnya. Mati husnul khotimah. Ini yang kita mau. 3 tempat bu. Kau ulangi supaya jangan salah paham. Pertama, keluar dari rumah atau laki keluar. Yang kedua, lupa kalian kan? Ah, tadi keluar udah, keluar lagi. Nggak masuk-masuk. Udah keluar masuk lah bu. Masuk atau suami pulang. Paham? Yang ketiga, mau tidur. Cukup 3 tempat, jangan tambah-tambahi. Ah, ada kejadian jemaah aku di Medan Mandala pak. Ditambah-tambahinya setiap saat bersalam kerjaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjidnya, bangunkannya lakinya. Bang, bang. Azan bang, azan subuh. Ya dek, bangun. Bang, salam. Salam. Lakinya gini kan aja lah. Salam. Mungkin baru siap ngaji tadi malam di masjid Isra Mi'raj katanya kan. Oh, berapa ilmu dia nih. Alhamdulillah, biniku soleha katanya. Ngambil anduk, mau kamar mandi. Bang, ini anduk mandi bang. Ya, bang, salam. Alam. Lakinya ngambil gayung sambil berpikir, ini kenapa pula lah mama orang nih 45 tahun hidup sama dia kok nggak pernah kayak gini. Dah pakai anduk sabun nggak jadi, odol gigi nggak jadi pakai, ya lupa semua. Pakai bini dan nunggu depan pintu, begitu keluar, bang salam. Laki masuk kamar pakai baju mau dinas. Karena sekdes kan gitu, dinas pakai baju dinas bu. Walaupun jarangnya masuk kantor nggak apa-apa lah. Nah begitu masuk keluar dari kamar salam, bang salam. Duduk, hidangkan makanan, bang salam. Lakinya nggak makan, gini tangan laki bu. Nah, bang, nah, bang, nah, bang, nah. Sampai ambil kunci kereta, ngengkol kereta. Gitu ngengkol kereta, dimatikan lagi. Panggilnya anaknya, oh nak, apa ya? Gak usah kok kemana-mana hari ini ya nak. Kenapa ya? Udah gak enak perasaan lah ya nengok mama kau itu. Loh kenapa ya? Asik salam aja kerjaannya, sih bersalam aja. Kan bagus kata Ustadz Bukhari semalam dari Medan itu ya. Kenapa salam-salam kan bagus ya. Salam bagus kata kau kalau nggak salah aku. 3 tempat aja katanya salam-salam. Mama kau tiap tempat salam aja kerjaannya.
Aku pernah dengar ceramah orang di masjid, apa ya, 40 hari detik-detik kematian. Rupanya ada hal yang tak pernah dilakukan dibuatnya, itulah yang dikatakan buang tabian. Ya, aku takut mama kau buang tabian, katanya pula. La ilaha illallah. Jangan pula kayak gitu ibu buat, cukup 3 tempat. Ya bu, ya bu. Tapi sebelum ibu bilang, sebelum ibu salam, cakapkan dulu sama laki. Mana tahu laki nggak datang. Tiba-tiba nanti datang ibu, bang. Nggak ada duitku bang. Salam. Bantal kali pun jadi laki. Mau salam pun nggak bisa. Nggak kayak gitu. Menunjukkan kalau udah salam baik itu terus apapun baik. Ya bu. Jangan durhaka sama laki mau puasa. Kadang kita durhaka sama laki. Pergi ke pajak beli gelas papa mama. Nak tanya laki, apa tuh dek? Gelas bang. Gelas apa? Papa mama. Ya pak. Begitu buka puasa. Makan cendol, minum cendol laki, cendol dikasih gelas cangkir plastik panjang. Laki nanya, tadi ke pajak dek, pajak beli apa? Gelas apa? Papa mama, mana gelasnya? Di lemari bang, untuk apa itu? Untuk nanti bang lebaran, untuk siapa? Tamu, iya bu. Nah, untuk tamu. Tarawih lagi pak kadang, jangan sempat tarawih tinggal gara-gara nolong istri. Tanya BKM sama anak-anak berkeliaran. Aku yakin tarawih ini rame nih Pak. Yakin aku ini rame. Malam pertama sampai 10. Rame nih. Makanya pakai kanopi rame tuh. 11.20 udah mulai susut. 21 sampai habis. Tinggal 1 sap nggak penuh. Menjerit-jerit lah bilang. Sebaikal mabot. Sebaikal maujud. Labada. Datang Pak Usep nanya. Kenapa gitu kali kau bilang. Mana lagi wakil kita aja di sini. Nggak ada orang lain. Keluar nanya ada anak-anak berkeliaran ditanya, mama kau mana? Biasalah wak ngapain? Nyuci-nyuci gorden. Terus kok nggak lamanya? Iya wak masak kue. Namanya ujung-ujung puasa ya bu, sibuk lah wak. Masak kue, kombang loyang, terkuncup, terkacip. Kue bangkit, telentang, telungkup, segala macam kue yang dimasak. Laki mana laki? Rupanya nolong biniknya, ngangkat-ngangkatkan kue bangkit. Pas bapak tuh mau nyicipi, kurasa dulu emak cuman rasa jangan yang itu bang, jangan yang itu yang gosong-gosong nih bang makan. La ilaha illallah, yang gosong-gosong nih makan betul. Yang bagus masuk toples untuk tamu, lebih memuliakan tamu ketimbang laki. Itu istri durhaka. Hati-hati bu, berubah. Bahkan kalau bisa bang, yang terbaik untuk abang kuberikan. Khusus ku masak pakai air ludahku, mbak. Gitu. Jangan durhaka sama suami ya bu. Ini dekat puasa, nggak diterima Allah loh. Capek ibu puasa sebulan penuh, ibu buka puasa, sahur semua ibu kerjakan, tapi tak terima Allah. Penyebab satu diantaranya ada istri yang durhaka sama suami. Yang kedua, jangan pernah anak durhaka sama orang tuanya. Ibu, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul. Tapi 12 orang anak deh, belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Apalagi anak zaman sekarang, mamanya capek ke ladang, mendodo sawit capek kakinya, minta pijit sama anak pijitkan kaki mama. Tangan kirinya pijit kaki, tangan kanannya. Inilah anak durhaka. Hati-hati adik-adikku yang muliakan Allah. Selagi ada orang tuamu, kau cintai, kau muliakan. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya. Ketika Imam Hasan Al-Basri meninggal mamanya pak. Begitu meninggal mamanya, dia nangis luar biasa. Apa kata murid-muridnya? Wahai imam, kau seorang imam, kau seorang ulama besar. Kenapa cuman kematian orang tua kau menangis seperti tak punya pendidikan, tak punya iman? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku menangis bukan karena qadarullah, kata takdir Allah. Bukan juga menangis karena mamaku meninggal. Aku menangis wahai saudaraku karena ketika mamaku hidup ada pintu surga yang terbuka lebar. Tapi ketika mamaku sudah meninggal, pintu itu sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Peluangku masih surga tinggal sedikit. Oleh karenanya, selagi ada orang tua kita bapak ibu, yuk baktikan diri kita kepada mereka. Jangan cuma gara-gara punya istri, gara-gara punya suami, gara-gara punya pangkat jabatan, gara-gara punya harta, orang tua terlantar. Memang betul ketika ayah mak orang kaya, anak pasti jadi anak orang kaya. Anak siapa? Anak orang kaya. Tapi ketika anak orang kaya, orang tua belum tentu jadi kaya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Puasa udah dekat,
minta maaf sama mereka. Ustaz, orang tua aku udah meninggal. Bagaimana kami minta maaf sama orang tua? Bisakah kami mengabdi? Bisa. Pertama, ziarah ke kuburnya. Yang kedua, doakan dia. Yang ketiga, sedekah atas nama dia. Yang keempat, sambung silaturahim keluarga atau silaturahim almarhum kepada yang lain. Selagi ada orang tua, datangi, kunjungi, silaturahim. Jangan siksa orang tua kita karena menahankan rindu kepada anak-anaknya. Berapa banyak orang tua ketika Ramadan masuk, dia nengok bayangan-bayangan anak-anaknya yang rame-rame buka puasa sama, sahur sama, dibangunkannya kita, diketuknya pintu rumah kita, pintu kamar kita, didatangi satu-satu, Bu. Sekarang anak udah berkeluarga semua, tinggal sendirian dengan ayah. Kesunyian pasti terasa. Hibur mereka waktu bulan Ramadan datang walaupun tak bawa apa-apa. Yang diinginkan bukan bolu dari kita, bukan emas dari kita, bukan makanan dari kita, atau mungkin hadiah. Tapi ketika kita berikan hadiah yang kecil pun, kita bawa telukung, sejadah atau kain sarung ke rumah dia. Apa kata mama, ngapain kau beli-beli ngabis-ngabiskan duit, sarung mama kasih banyak. Padahal mohon maaf, dia pasti pengen yang baru-baru, tapi dia nggak mau orang tua anak-anaknya repot dibuat. Cintai mereka. Siapa orang yang menjadikan orang tuanya seperti raja dan ratu dalam istana rumah tangganya, maka Allah akan menjadikan dia menjadi raja dalam dunia. Rezekinya akan menjadi rezeki raja, rezekinya akan menjadi rezeki ratu ketika dia memuliakan orang tuanya. Cintai mereka. Selagi ada, datangi. Kalau sudah tak ada, terasa sakit, Pak. Kami dah merasakan 6 tahun yang lalu ditinggalkan ayah. Baru terasa sakitnya ketika nengok anak bergandengan tangan sama ayahnya. Ketika keluarga besar datang arisan keluarga. Ketika keluarga besar takbir sama-sama di masjid bersama. Tarawih sama-sama. Kami sendirian tanpa ada ayah. Baru terasa ketika sudah tidak ada orang tua. Dan ketika orang tua sudah meninggal dunia, mohon maaf, peluang untuk surga sudah pun berkurang. Karena surga ada pada orang tua kita. Yang ketiga, untuk mendapatkan ridho Allah dalam Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Ipar jangan sempat nggak cakapan lagi sama kita. Apalagi pimpinan desa, mohon maaf Bang Sekdes, kalau sempat masyarakat masih ada benci dengan kita. Kalau sempat masyarakat desa kita nggak cakapan, hati-hati, takut nggak berkah ini umur. Ibu, kalau pernah buat salah sama orang, jangan gengsi, minta maaf, datangi. Minta maaf tidak menghilangkan harkat martabat manusia, tapi minta maaf duluan, lebih mulia di hadapan Allah. Jangan pikirkan siapa dia, siapa aku. Oh Allah Ustaz, aku lebih tinggi jabatanku timbang dia. Aku lebih tua timbang dia. Aku kakaknya, aku abangnya. Masa abang minta maaf sama adik? Enggak. Itu tidak ada dalam konsep Islam. Hilangkan itu. Datangi, minta maaf. Capek kita puasa sebulan penuh Ramadan, Ibu, tapi masih nggak cakapan sama orang, apalagi sombong di hadapan orang lain. Mohon maaf, sejengkal pun tidak Allah angkat amal ibadah dari atas kepala kita, walau sebiji zarrah kesombongan di dalam hati. Makanya Ramadan dah dekat, yuk tazkiyatul qulub, kita bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, bersihkan roh kita dengan memperbanyak ibadah dan melihat dari peristiwa Isra Mi'raj, memantapkan iman. Iman yang bisa meyakinkan dan mempercayai perjalanan Isra Mi'raj ini, artinya bagaimanapun zaman, iman tetap ada. Bagaimanapun negara ini, iman tetap kita kuatkan. Bagaimanapun situasi masyarakat, iman tetap dikokohkan. Dan bagaimanapun dunia ini, iman tetaplah ada dalam dada kita. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, banyak poin yang bisa dibawa pulang. Tak bisa aku lama-lama lagi bercakap, karena lama-lama aku tengok makin dingin, perut pun makin lapar. Ya nggak usah lama-lama Ibu, karena kalau lama-lama pun aku susu pun dah banyak kiambangnya masuk. Kepinding, cacing, kucing pun dalam sudah. Itulah kalau nggak ditutup. Nantilah salah kalian lah, ngapa nggak kalian tutup. Ibu, ingin lama-lama bisa lagi bercakap-cakap di sini, cuman waktu yang memisahkan kita. Insya Allah silaturahim ini bukanlah sampai di sini saja. Silaturahim ini mudah-mudahan terus berkepanjangan. Silaturahim karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pula karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini ada faedah dan manfaatnya. Aku yakin ada faedahnya, Bu. Ya, Bu. Pahamnya Bu sampaikan nih? Bapak pahamnya, Pak?
Alhamdulillah, berarti masyarakat kita ini cerdas-cerdas Pak Usop. Udah paham orang untuk sampaikan. Aku aja nggak paham apa yang sampaikan. Makanya aku bilang cerdas-cerdas. Minta izin aku Bapak Ibu. Pertama minta izin atas keterlambatan. Yang kedua, di sana sini pasti keteledoran itu pasti ada. Kalau kata orang Melayu banyak cakap banyak dialognya. Yang lebih banyak dosa ini yang bercakap. Mudah-mudahan atas dosa salah cakap ini kiranya Bapak Ibu dapat memaafkannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke tepi paret. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, jangan apa Bu? Hah? Banyak kali patah ya, suka-suka aku lah jarum-jarumku. Yang matahkan aku bukan jarum ibu, aku patahkan. Kalau ibu mau matahkan jarum, patahkan jarum bapak tuh, jangan jarumku. Nah, ibu, kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke peti besi. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan bisikkan sama Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan. Adalah banyak kali jarum patah. Kalau ada jarum yang patah, jangan dipakai lagi. Lebih baik beli jarum yang baru, karena aku rasa itu kalau kena tangan tetanus bahaya sakit. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong ibu, jangan sampai tak mandi-mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Buah sirsak, sebuah pepaya. Buah jambu, sebuah mangga, sebiji buah-buahan pun tak ada di meja. Terakhir untuk adik-adik perempuan, ada pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.